Dari manakah manusia berasal? Pertanyaan ini masih sering ditanyakan sampai sekarang. Apakah betul manusia hasil evolusi dari sejenis kera? Kali ini kita akan membahas secara singkat satu di antara banyaknya kritik terhadap teori evolusi, khususnya versi Darwinian. Lalu nanti kita akan membandingkan dengan jawaban yang disediakan oleh Alkitab. Teori evolusi dipopulerkan oleh Charles Darwin. Namun sebenarnya konsep evolusi telah ada jauh sebelum Darwin. Misalnya yang pernah dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristotle. Lalu di abad 18, teori tentang perkembangan manusia dari binatang mulai memisahkan diri dari pandangan teisme. Ide ini terus dikembangkan termasuk oleh Lamarck. Namun akhirnya Darwin mendapatkan panggung karena menyajikannya dengan lebih banyak observasi yang terkesan meyakinkan. Semenjak Darwin mempublikasikan The Origin of Species, banyak ilmuwan yang tertarik dan mulai mengembangkannya. Jadi bagaimana Darwinisme menjelaskan asal-usul manusia? Menurut Darwin, spesies selalu berkembang. Seluruh spesies yang ada saat ini sebenarnya hasil evolusi dari spesies-spesies terdahulu yang lebih sederhana. Perubahan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan bertahap. Beberapa spesies yang lemah dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan akan punah dengan sendirinya. Ini yang disebut dengan seleksi alam. Nah, spesies manusia yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari sebuah evolusi yang panjang. Darwin mengusulkan asumsi bahwa manusia adalah produk evolusi yang dari tingkatan yang lebih rendah, yaitu genus kera. Ini tidak sama dengan mengatakan manusia berasal dari kera. Tetapi kera yang kita lihat sekarang adalah spesies yang juga berasal dari nenek moyang yang sejenis dengan manusia. Entah mengapa teori ini menjadi sangat populer, namun sebenarnya gagasan ini lebih cocok disebut asumsi karena belum bisa dibuktikan sepenuhnya secara saintifik. Bagaimanapun, pandangan ini sangat mendasar bagi humanisme. Sebenarnya ada banyak sekali kritik ilmiah terhadap teori evolusi Darwin, namun kita cukup membahas bagian yang berkaitan dengan kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, hanya manusia yang memiliki kapasitas berupa kesadaran, kemampuan berbahasa, kreativitas, memiliki kehendak bebas, memiliki etika dan moral, bahkan kepercayaan pada unsur supranatural. Hal ini tentu tidak dimiliki oleh binatang apapun. Darwin seharusnya menjawab bagaimana peralihan yang sedemikian jauh ini terjadi pada manusia modern dari spesies yang paling awal. Bahkan jika kita menarik evolusi ke belakang, katakanlah hanya sampai pada genus kera saja, perbedaan ini sudah tampak seperti loncatan yang terlalu jauh. Ini dikenal sebagai missing link. Sampai saat ini, Darwinian belum bisa memberi bukti saintifik. Bahkan perburuan fosil untuk membuktikan jutaan peralihan spesies menuju manusia modern sampai sekarang belum pernah memuaskan. Dalam hal ini Darwinian gagal memberi jawaban. Lalu bagaimana Alkitab memberikan penjelasan atas realita asal-usul manusia? Mari kita mulai dengan petunjuk mengenai fakta kemiripan antara manusia dan binatang. Fakta pertama, mereka diciptakan bersamaan pada hari ke-6, yaitu hari terakhir dalam penciptaan. Fakta kedua, mereka sama-sama diciptakan dari tanah, yaitu melalui serangkaian proses tidak seperti ciptaan lainnya yang cukup dengan firman. Tetapi secara kontras, Alkitab juga memberi garis perbedaan yang begitu tajam antara manusia dan binatang. Pertama, binatang diciptakan atas perintah langsung dari Tuhan, namun penciptaan manusia adalah hasil perundingan Allah. Kedua, tidak seperti binatang, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ketiga, Allah menghendaki manusia untuk menguasai dan menaklukkan binatang, tidak sebaliknya. Keempat, Allah mengingini manusia beranak cucu dan bertambah banyak, sedangkan binatang cukup bereproduksi secara natural. Kelima, ketika menghembuskan nafasnya sendiri kepada manusia, manusia itu hidup dalam waktu seketika, bukan melalui proses yang panjang. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dalam kondisi yang telah utuh dan memiliki fitur yang lengkap, bukan hasil dari evolusi. Mereka diciptakan dalam kondisi dewasa baik secara fisik maupun psikis, dengan kapasitas rasio, berperasaan, moralitas, kemampuan berbahasa, bahkan kapasitas untuk berrelasi dengan Allah. Binatang tidak satupun yang memiliki kapasitas itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Manusia itu adalah masterpiece Allah. Tiap individu berharga di mata Allah. Manusia tidak boleh sekalipun merendahkan manusia yang lainnya. Binatang boleh saja kita sayangi, tetapi adalah suatu kekeliruan mencintai binatang lebih dari sesama manusia.
Jika Tuhan mengizinkan manusia lahir dalam kondisi fisik abnormal, mereka tetap gambar dan rupa Allah. Bahkan bayi sekalipun tetap gambar dan rupa Allah. Kita harus menolak dengan keras pernyataan Richard Dawkins yang pernah mengatakan bahwa janin tidak lebih berharga dari seekor babi. Manusia dalam berbagai kondisinya tetap adalah gambar dan rupa Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan mengasihi kita. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai human nature manusia atau natur manusia. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di Perjanjian Baru Yakobus pasal 3 ayat 9 disebutkan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Gambar dan rupa Allah disebut imago Dei. Pandangan Reform adalah bahwa imago Dei terletak dalam seluruh diri manusia, yaitu jiwa atau roh, kapasitas manusia seperti emosi, pola pikir, tingkah laku, kehendak, dan juga kebenaran dan kekudusan, dan juga tubuh manusia sebagai instrumen untuk memuliakan Allah. Sebelum kejatuhan, kita mencitrakan Allah secara benar. Ketika manusia jatuh, imago Dei rusak, sehingga keseluruhan diri kita mencerminkan gambar dan rupa Allah yang rusak. Manusia menjadi gambar Allah yang keliru. Fungsi sebagai representation tidak hilang, tetapi mempresentasikan Allah yang keliru. Yang membuat dosa begitu serius adalah karena manusia seharusnya memakai kekuatan-kekuatan yang Allah berikan untuk mencitrakan dia. Justru sekarang berbalik untuk melakukan hal-hal yang mencemooh penciptanya. Setelah kejatuhan, manusia hidup di dalam pemberontakan terhadap Allah. Gambar Allah yang rusak tersebut akan dipulihkan oleh keselamatan ilahi. Seperti yang dinyatakan di Alkitab Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sehingga jika manusia ingin menjadi kembali mencari gambar Allah, maka satu-satunya cara adalah dengan lewat Kristus. Seperti dinyatakan di Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kristus adalah penebus manusia yang telah jatuh di dalam dosa tersebut. Tadi sudah disebutkan bahwa gambar Allah terdapat pada keseluruhan manusia. Manusia terdiri dari tubuh dan roh atau jiwa. Kata roh dan jiwa sendiri dipakai bergantian di dalam Alkitab. Roh adalah jiwa yang mengisi tubuh. Itu menurut Bavinck. Ketika dibangkitkan, roh akan dipersatukan dengan tubuh baru menjadi pribadi yang disempurnakan. Dan ini menjadi tujuan akhir hidup kita di dunia. Sebagai manusia berdosa, hal-hal yang dapat kita terus lakukan
untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, di mana Dia adalah gambar Allah yang absolut, adalah dengan memelihara pikiran dengan terus-menerus diisi oleh firman Tuhan. Membangun keintiman dan peka terhadap Roh Kudus dengan bergaul erat dengannya, bertingkah laku yang mencerminkan firman Allah yang dibaca, dan terus-menerus berbuat kasih. Merefleksi diri, mengaku dosa, dan bertobat supaya terjadi pengudusan terus-menerus. Dan terus berpengharapan untuk bertemu dengan Allah Tritunggal muka dengan muka, karena itulah tujuan hidup kita. Saya Sabina Suciarto, terima kasih telah mendengarkan. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Ini tentang destiny manusia. Berbicara tentang destiny manusia atau tentang tujuan manusia, hampir semua manusia memiliki anggapan bahwa tujuan hidup manusia agar menikmati kebahagiaan. Banyak manusia mengejar kebahagiaan dengan berbagai cara. Mereka ingin memperoleh kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ada yang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan segala kelimpahan yang ada, dengan segala kekayaan yang ada. Ada yang mengejar kebahagiaan melalui keberadaan pasangan yang dicari atau yang tepat buat dia. Atau ada orang-orang yang mengejar kebahagiaan melalui kehidupan yang nyaman. Dan juga ada orang-orang yang mengejar kebahagiaan melalui kerja yang gaji yang semakin besar dan karir yang semakin meningkat. Bagi mereka itulah tujuan manusia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar hal-hal tersebut adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Saya mempertanyakan sekali lagi, apakah benar hal-hal tersebut adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Berdasarkan Katekismus Westminster, pertanyaan dan jawaban nomor 1 berkata demikian, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Karena apa? Karena yang menciptakan manusia bukanlah manusia itu sendiri, melainkan Allah. Sehingga maka tujuan hidup manusia tidak dapat ditemukan dalam diri manusia atau dari ciptaan yang lain. Karena apa? Karena tujuan manusia diciptakan ada dalam diri Allah sebagai pencipta yang menciptakan manusia. Sebagai contoh, saya ingin membuat sapu lidi. Ketika saya membuat sapu lidi, saya telah memikirkan sapu ini untuk apa. Sebelum saya membuatnya, saya memikirkan bahwa sapu ini saya buat untuk membersihkan, menyapu halaman rumah, teras rumah, dan menyapu tempat-tempat lain. Jadi saya membuat sapu lidi dan setelah jadi tujuannya untuk apa sapu lidi ini sesuai dengan maksud di mana saya telah memikirkan bagaimana saya akan menggunakannya ketika saya hendak menciptakannya. Begitu atau demikian juga manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, berarti tujuan manusia sendiri adalah kepada Sang Pencipta yang menciptakan dirinya.
Mari lihat firman Tuhan yang berbicara tentang demikian. Kita lihat yang pertama dari Yohanes 12 ayat 28a. Begini firman Tuhan. Bapa, muliakanlah namamu. Bapa, muliakanlah namamu. Ini adalah doa yang dinyatakan Tuhan Yesus. Doanya agar Allah dimuliakan. Sehingga harusnya kalau Tuhan Yesus mendoakan agar Allah dimuliakan, inilah yang seharusnya menjadi kerinduan dari setiap anak-anak Tuhan. Mari kita baca satu bagian ayat lagi. 1 Korintus 10 ayat 31. Begini firman Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dalam setiap apapun yang kita lakukan, berdasarkan ayat ini, kita harus menyatakan kemuliaan Allah. Ketika kita sedang bergaul dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, dengan di tempat kerja kita, ataupun dimanapun kita berada, lakukan apapun, dimanapun, tetapi kita harus menyatakan kemuliaan Allah. Dari ayat-ayat firman Tuhan tersebut sangat jelas apa yang menjadi destiny dari manusia atau tujuan manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya, sehingga manusia dimungkinkan untuk berpusat kepada Allah, dan yang menjadi pemikiran kerinduannya adalah melayani Allah dan bersukacita di dalam Allah. Tetapi juga ketika setelah anak-anak Tuhan ditebus, setelah Kristus menebus orang-orang percaya, demikian juga manusia dikembalikan kepada tujuan awalnya. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Begini firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah kita mengalami penebusan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki kita ke dalam tujuan semula, yaitu memuliakannya dan menikmati Dia selamanya. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi destiny manusia, baik ketika manusia pertama kali diciptakan, maupun ketika manusia setelah mengalami penebusan, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya. Maka refleksi bagi kita ada dua hal. Yang pertama, dalam aspek apa kita tidak menyatakan kemuliaan Allah? Dalam aspek apa kita tidak menyatakan kemuliaan Allah? Apakah aspek pekerjaan? Apakah dalam aspek pergaulan? Dan lain sebagainya. Yang kedua, hal apa yang perlu kita perbaiki sehingga hidup kita memuliakan Allah? Misalnya apa? Misalnya dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kita berelasi, dan lain sebagainya. Nyatakan dalam doa agar Tuhan memampukan kita, sehingga kita benar-benar kembali kepada destiny manusia. Sebagai penutup, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26. Begini firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.